Ekaristi, kita mau mendoakan jiwa dari Bapak Tony Christian Salim yang dipanggil kembali ke rumah Bapak tanggal 13 Agustus yang lalu. Kita mohon supaya jiwanya tenang bersama Bapak di surga, juga supaya segenap anggota keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Untuk kita bersyukur bahwa malam hari ini kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga besar, keluarga Dominika di Surabaya. Dan ini adalah satu bentuk pelayanan yang sangat nyata dari keluarga besar Dominika satu sama lain. Marilah sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini, kita memeriksa hati kita. Kita mohon ampun atas segala dosa kita dan mohon supaya Tuhan melahirkan kita ikut serta dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku bahwa saya melakukan dosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Bapa dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih dan penyayang, Engkau memberikan damai kepada kaum beriman. Kasihanilah anakmu, Bapak Tony Christian Salim, yang telah Engkau panggil kembali ke rumahmu tanggal 13 Agustus yang lalu. Semoga hamba-Mu Kau bebaskan dari semua dosa, dan Kau ikut sertakan dalam kebangkitan Kristus Putra-Mu bersama semua orang yang meninggal. Sebab Dialah Tuhan dan mengantarakan yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan ayat bab ketiga ayat 1 hingga 9. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan Tuhan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketenteraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebanggaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya memuji mereka, lalu mendapatkan mereka layak bagi dirinya, laksana emas dalam dapur api, diperiksa mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya, sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kita penuh kerahiman. Orang yang bersahaja dilindunginya. Dari kesesakan aku diselamatkannya. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan kematian para kekasihnya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, Engkau telah melepas
melepaskan belenggu. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini dalam wajar Allah. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Saya ambil dari bacaan Injil hari ini. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, malam hari ini kita berdoa mengenangkan hidup dari Bapak Tony Christian Salim. Mungkin kita bisa sedikit mendengar sharing dari mungkin Christopher atau dari Michael tentang Papa, bagaimana Papa menjalani hidup. Singkat aja, atau mungkin dari Ibu, silakan. Gak apa-apa, supaya kita lebih kenal juga. Kan ini kan keluarga. Silakan. Singkat aja. Yang tadi bagus ceritanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya tinggal aja. Saya tadi sudah sharing juga pada pengajian dari perihal kehidupan bapak saya. Jadi satu hal yang saya selalu dengar cerita dari bapak saya itu adalah mengenai mamanya yang setiap kali dia menghadapi masalah karena suaminya, yaitu kakek saya, itu meninggal pada waktu bapak saya sekitar berusia 18 tahun. Nah, tiap kali dari oma saya itu menghadapi masalah, satu hal yang dia lakukan adalah dia memanggil ke-8 ataupun ke-9 anaknya itu untuk bersama-sama berdoa dan untuk bersama-sama selalu memohon kepada Tuhan untuk boleh diluputkan dari masalah yang dihadapinya. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh mamanya itu juga yang dilakukan oleh bapak saya terhadap anak-anaknya, di mana tiap kali dia menghadapi suatu masalah besar, yang dia lakukan adalah dia membangunkan dan mengumpulkan semua anaknya dan istrinya untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena dia juga sadar dengan penuh kesadaran bahwa dia sendiri tidak mampu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dan hal itu sudah terjadi hampir saya nggak bisa hitung beberapa kali terjadi, tapi saya bisa berikan sebuah analogi atau perumpamaan. Itu tiap kali bapak saya menghadapi sebuah masalah itu seperti telur di tanduk, ya,
yang tiap kali itu hampir jatuh, tapi karena kerahiman Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, tapi telur ini tidak pernah jatuh, tapi selalu berada di ujung tanduk, selalu dihadapi dengan berbagai masalah, diterpa dengan beberapa kesulitan. Tapi saya melihat sendiri bahwa saya tidak pernah sampai kehilangan imannya. Mungkin itu sharing sedikit yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Christopher, ada yang mau disampaikan? Gak apa-apa. Silakan, Chris. Selamat malam semua. Saya sering sedikit dengan Bapak. Satu momen yang membuat saya sebagai seorang anak itu sangat impress secara rohani sama Bapak itu adalah pada waktu saya SMP. Karena kita kan laki Uber ya, kita menjadi jati diri, suka membantu orang tua seperti itu. Tetapi setiap pagi pukul 6, Bapak sudah kamu mengantarkan sekolah, sudah mandi, sudah bekerja, dan meja kerja Bapak itu berada di kamar saya. Bapak berdoa dengan keras, dengan suara yang keras, baca Alkitab tiap pagi, dan itu yang saya rasakan sampai bertahun-tahun. Jadi itu saya sebagai seorang anak laki, saya melihat seorang papa, seorang Kristiani yang benar selalu mengandalkan Tuhan di pagi hari, itu saya pelajari, dan sampai hari ini pun saya tetap mengingat masa itu. Dan juga setiap kali papa ada masalah apapun, saya jadi rimanya papa. Tapi saya tetap itu bukan dari achievement, bukan uang atau apa, tapi saya bangga ke papi itu pada waktu papi berdoa ya pagi itu, saya papi dengan keras, dengan lantang ngomong, dengan baca firman Tuhan, itu saya lagi terus selalu bangun pukul 6:30. Jadi semoga itu juga bisa saya terapkan ke anak saya. Belajar. Terima kasih. Bu, sampai sesuatu? Boleh? Silakan. Terima kasih Bapak sekalian atas waktu yang sehingga kita sampai saat ini boleh kembali bersama. Juga terima kasih untuk Bapak yang saya tahu ya bahwa kita ada itu semua Tuhan punya rencana hidup, tidak ada yang mulus. Saya dipercaya sama Tuhan dengan ketujuh putra. Salah manusia itu nggak mungkin, tapi saya hanya berserah karena saya tahu saya ada, Tuhan punya rencana. Banyak sekali masalah yang saya hadapi, tapi satu yang saya percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan kita ada, itu Tuhan punya rencana untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi itu nggak mudah, banyak sekali persoalan. Bahkan untuk anak-anak juga ya. Jadi apa yang kita hadapi, kita hanya bersandar sama Tuhan. Hadapan itu sama sekali kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya iman. Kalau Tuhan percayakan sama kita ketujuh putra, Tuhan punya rencana. Sehingga pada akhir suami saya meninggal pun dia bisa perginya itu dengan tenang, Romo. Sama sekali. Bahkan kemarin saya ke gereja dan teman saya bilang, aduh Miss, aku lihat penutupan peti yang tahun itu kaget loh. Masa aku lihat waktu penutupan peti kok dia tuh senyum ya? Saya bilang puji Tuhan. Semua manusia pasti mati. Cuma caranya bagaimana? Setelah kita tahu pasti mati, bagaimana kita lebih mendekatkan dengan Tuhan. Dengan semua permasalahan kita percaya Tuhan izinkan, Tuhan pasti memberi kekuatan buat kita untuk kita boleh menjadi saksinya di dunia. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Saya juga senang bisa dapat kesempatan untuk misa buat almarhum Papa dari Christopher dan Mike. Saya ini diperkenalkan sama Christopher karena anaknya dibaptis. Saya lihat, aduh ini anak kok cakep sekali ya, ganteng sekali anak ini ya. Lucu banget waktu dibaptis itu. Terus saya tanya, namanya siapa?
Adrian, pantes ya. Jadi sampai sekarang ini jadi anak saya, begitu ya. Puji Tuhan. Nah, saya terkesan dengan pribadinya Christopher dan Michael, begitu. Kenapa? Saya kan belum kenal sama Bapak Tony Christian Salim, cuma baru pernah ketemu aja singkat. Tapi saya tahu Christopher dan Michael, kalau kita lihat mereka berdua ini punya kesamaan. Berdua ini berani. Saya yakin ini karena pengaruh dari Pak Tony. Pak Tony yang mengajar Christopher dan Michael untuk jadi pribadi yang berani. Waktu Michael mau pindah jadi Katolik, saya masih tanya, kamu yakin? Jangan cepet-cepet, karena nanti kita belum tentu bisa bantu sebagai kelompok gereja Katolik. Kan mau pindah satu keluarga kan? Tapi ternyata Michael begitu berani untuk menjadi Katolik. Tentu kita melihat orang-orang yang berani itu, kita kagum sama orang-orang yang berani dalam hidup. Sementara dalam Injil ini kita melihat Herodes yang penuh ketakutan, penuh kecemasan. Padahal dia adalah raja. Ternyata menjadi raja, menjadi orang kuat, menjadi orang punya kuasa, tidak menjamin menjadi berani. Sebaliknya, ada banyak orang-orang yang biasa-biasa aja, ternyata berani. Anda menjadi pemberani atau penakut? Tentu kita semua mau jadi pemberani. Dan ingat bahwa keberanian ini adalah salah satu dari 4 keutamaan moral yang paling penting dalam hidup. Paling penting dalam hidup. Nah, 4 keutamaan moral itu apa aja? Rizka udah hafal? Loh, Silvi? Saya takut kalau tanya Bu ini nanti nggak dikasih makan hari ini. Ya, jadi dilewatin Bu ini lompat. Nah, apa aja itu 4 keutamaan moral? Kebijaksanaan, prudence, justice, keadilan, gahari, dan keberanian. Jadi keberanian ini salah satu dari yang paling penting harus dimiliki dalam hidup. Nah, pertanyaannya kan, gimana kita bisa berani? Apa resepnya? Ada 3. Berani karena benar, berani karena beriman, berani karena cinta. Jadi kalau dalam hidup kita ini harus memegang prinsip-prinsip kebenaran. Makanya dalam hidup itu jangan main-main. Harus selalu hidup dengan prinsip-prinsip yang kita percaya, supaya kita juga jangan menyesal belakangan. Kalau kita benar, kita tahu yang kita lakukan ini berasal dari hati yang jujur, hati yang bersih. Kita juga memegang prinsip hidup yang benar. Tentu kita berjalan dengan lebih mantap dalam hidup. Kebenaran ini juga perlu dicari. Kalau tadi Michael dan Christopher ini kan mencari prinsip kebenaran ya, Tante ya. Itu kan karena belajar dari papanya. Waktu masih kecil, Michael cerita papanya ini udah mulai belajar mengenal Kristus, walaupun ditentang oleh papanya, tapi tetap berani
Karena ini yang dia percaya sebagai kebenaran yang dia cari terus. Jadi berani karena benar, dan berani karena iman. Kebenaran iman ini membuat kita jadi tahu bahwa di dalam hidup tadi Ibu Christian, Ibu Tony, nama panggilannya siapa itu? Lisha, Wi. Nah, jadi ini Ibu, ini keluarga Dominikan ya Ibu ya. Karena ada Mike sama Christopher gitu, ini kayak satu keluarga, jadi kita satu keluarga juga Ibu ya. Tadi kan Ibu cerita yang sangat indah, gimana dari anak-anak juga kita dengar Bapak rajin berdoa, luar biasa ya, rajin berdoa, pagi-pagi doa, kalau ada masalah anak-anak dibangunin ayo doa, begitu ya. Ini satu iman yang hidup. Kita tentu perlu mencontoh semua. Ayo, orang Katolik juga imannya harus kuat, harus rajin doa, percaya bahwa dalam menjalani hidup kita tidak sendiri. Saat ada banyak masalah, kita tidak sendiri. Tuhan berjalan bersama kita. Makanya kalau kita benar-benar punya keyakinan iman, kita juga jadi gak takut, karena kita tahu Tuhan berjuang bersama kita. Kita tahu bahwa Tuhan ada di belakang kita dan Tuhan lebih besar dari berbagai masalah kita. Tadi Mike cerita kalau soal drop-dropan orang itu di depan rumahnya itu udah hal yang biasa waktu masih kecil. Tapi Pak Christian selalu saat ada masalah, ayo kumpul semua doa. Nah, kita juga perlu belajar untuk berani seperti itu. Berani karena iman. Dan yang terakhir, berani karena cinta. Kenapa cinta memberi keberanian? Karena cinta memberi alasan kenapa kita harus melangkah. Orang yang berani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut. Orang yang tidak punya rasa takut adalah orang yang nekat. Orang yang nekat dan berani itu beda. Orang yang nekat itu tidak melihat bahayanya. Orang yang berani melihat bahayanya. Makanya Bapak juga punya rasa takut kan? Ya pagi berdoa. Kalau nggak punya rasa takut tuh, oh ada ini di drop-dropin orang di depan rumah, ada banyak orang. Oh nggak apa-apa, kita tidur aja santai. Itu karena dia nggak lihat bahwa di depan itu bahaya. Tapi karena lihat ini ada bahaya nyata, mesti doa sama-sama. Ayo kita bersatu. Itu bukan karena tidak takut. Tetap ada rasa takut, tapi berani melangkah. Yesus juga punya rasa takut. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia takut gak? Dia takut. Tapi kenapa dia berani melangkah? Kenapa dia tetap melangkah? Karena dia punya alasan untuk melangkah dalam hidup. Jadi seperti tadi Ibu katakan, besarin anak, tujuh anak kan? Tujuh anak ini memberi keberanian. Karena tujuh anak ini memberi alasan, reason for one to live bravely. Karena kalau takut, anak-anak mau dibawa kemana? Si berani kan? Ambil resiko. Walaupun bahaya, berjuang seperti Yesus. Karena tujuan yang mau dicapai lebih besar daripada resiko yang harus diambil. Cinta memberi kita tujuan, alasan kenapa harus melangkah. Semoga Mike dan Christopher, kita semua juga bisa ingat pelajaran ini dalam hidup, harus selalu berani. Jangan jadi pengecut seperti Herodes. Berani karena benar,
berani karena iman, berani karena cinta pada orang-orang yang dipercayakan pada kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi Bapak saya yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu, semoga Bapak dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang diimaninya memberi jaminan hidup yang kekal kepadanya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Bapak saya yang ditinggalkan, semoga senantiasa dianugerahi ketabahan dan keteguhan iman. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara kita yang telah meninggal dalam Kristus, semoga mereka mengambil bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sekalian yang hadir di sini, semoga kita semakin sadar agar berjaga-jaga dan siap sedia menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Allah Bapa kami, doa-doa permohonan yang kami sampaikan padamu. Dengarkanlah doa kami dan selamatkanlah anakmu Bapak Tony Christian Salim serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Kami bersembah, tidak berdiri, lambang kurban diri kami dalam amat kasih. Terimalah ya Bapa, bersama-sama umat, semua umatmu bersatu selalu. Berbakti berbakti padamu, namun karena kurban kami tanpa nilai dan arti, maka jadikanlah kamu dengan kurban Yesus. Terimalah ya Bapa, bersama-sama umat, semua umatmu bersatu selalu. Berbakti berbakti padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan naguri dan sucikanlah persembahan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus sabda. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat. Seraya melaksanakan kehendak dan peroleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan.
Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kudus Allah, segala kuasa, segala bumi dan kemuliaan, terpujilah Bapa surga, diberkatilah yang terpujilah Bapa surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah berjamaah Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak terhadap berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah, terutama anak-Mu yang telah kembali Kau panggil ke rumah-Mu, almarhum Bapak Tony Christian Salim. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengabdian Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Kau hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersama. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya,